Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di kelas Hukum Internasional, ruang virtual tempat kita menjelajahi dunia tanpa batas, tempat di mana hukum antar negara bertemu, bersinanggungan, dan terkadang berbenturan. Pernahkah kalian bertanya, ketika sebuah negara menandatangani perjanjian internasional, apakah secara otomatis akan berlaku di negara tersebut? Atau apakah harus dibawa dulu ke ruang parlemen untuk disahkan, lalu baru bisa diberlakukan? Nah, disinilah dua prinsip besar muncul, yaitu monisme dan dualisme. Dua pendekatan hukum yang menggambarkan bagaimana negara menghubungkan hukum internasional dengan hukum nasionalnya. Di video ini kita akan kupas tuntas apa itu monisme dan dualisme. Apa kelebihan dan tantangannya masing-masing prinsip tersebut? Kemudian tak kalah penting, bagaimana Indonesia menempatkan dirinya di antara keduanya. Silakan catatan kalian disiapkan. Buka pikiran seluas-luasnya. Mari kita mulai penjelasannya. Apa itu monisme dan dualisme? Pernahkah kalian berpikir bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebenarnya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan? Itulah inti dari teori monisme. Teori ini menganggap hukum sebagai satu cabang pengetahuan yang utuh, di mana hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sisi dari sistem hukum yang sama. Jadi, apa yang terjadi jika keduanya bertentangan? Menurut teori monisme, seperti yang diungkapkan oleh Henk Kelsen, menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, hukum internasional akan selalu lebih diutamakan. Kelsen berpendapat bahwa hukum internasional memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum nasional. Artinya, ketika hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional, maka hukum nasional akan secara otomatis tidak berlaku dan hukum internasional akan langsung diterapkan. Beberapa negara yang menganut prinsip monisme diantaranya adalah Amerika Serikat, Belanda, Prancis, Austria, Swiss, dan Argentina. Kemudian, pernahkah kamu mendengar bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu seperti dua dunia yang terpisah? Inilah yang ditekankan oleh teori dualisme. Dalam teori ini, bahwa kedaulatan negara menjadi fokus utama dengan menekankan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Tokoh utama yang mengembangkan teori ini adalah Frederick Trifle, yang membedakan keduanya secara jelas bahwa menurut Trifle, hukum internasional mengatur hubungan antar negara, jelas. Sedangkan hukum nasional mengatur hak dan kewajiban individu di dalam negara. Bahkan sumber dari hukum internasional dan hukum nasional pun berasal dari tempat yang berbeda. Lebih lanjut dijelaskan oleh Angelotti bahwa perbedaan yang mendasar lainnya yaitu dalam hal berlakunya hukum. Menurut hukum internasional, berlakunya dengan asas fakta sanserpada atau perjanjian itu harus dipatuhi sebagaimana undang-undang yang berlaku. Sementara hukum nasional akan berlaku melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Sedangkan negara memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana prosedur memberlakukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasionalnya. Ada beberapa negara yang menganut prinsip dualisme ini, diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, India, Australia, Kanada, Italia, dan Jerman. Rekan mahasiswa, apa kelebihan
dan tantangan masing-masing prinsip tersebut, serta bagaimana Indonesia bisa menempatkan dirinya di antara prinsip keduanya. Penasaran? Bagaimana penerapannya? Yuk kita kaji, kita gali lebih dalam. Perbedaan pendekatan, contoh Amerika Serikat dengan Indonesia dalam mengintegrasikan hukum internasional. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki pendekatan berbeda dalam mengintegrasikan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional mereka masing-masing, yang mencerminkan bahwa monisme atau Amerika Serikat dan dualisme di Indonesia. Pertama, Amerika Serikat itu menganut monisme, yang berarti hukum internasional bisa langsung diberlakukan di dalam sistem hukum domestik tanpa perlu undang-undang tambahan. Perjanjian internasional atau slap executing langsung berlaku. Sementara non-slap executing itu memerlukan persetujuan legislatif terlebih dahulu. Bahwa Konstitusi Amerika Serikat khususnya Supremacy Clause di dalam pasal 6 itu menyatakan bahwa perjanjian internasional setara dengan undang-undang federal dan dapat mengesampingkan hukum negara bagian. Kemudian bagaimana di Indonesia yang menganut dualisme, yaitu menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai sistem yang terpisah. Hukum internasional harus ditransformasikan terlebih dahulu dengan cara ratifikasi atau undang-undang sebelum bisa berlaku di Indonesia. Harus jadi undang-undang dulu, baru bisa diberlakukan. Ada 3 jenis perjanjian internasional di Indonesia yang membutuhkan persetujuan DPR dan mengundangkan sebagai undang-undang. Kemudian juga membutuhkan persetujuan DPR, tetapi tidak diundangkan, dan yang berlaku langsung setelah penandatanganan. Contoh perjanjian internasional yang diratifikasi di Indonesia. Pernahkah kamu mendengar tentang protokol Kyoto? Ini adalah perjanjian internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia menandatangani, dan agar berlaku di dalam negeri, maka Indonesia meratifikasi terlebih dahulu, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Setelah itu, maka Indonesia wajib mengikuti komitmen pengurangan emisi yang telah disepakati di dalam perjanjian internasional. Kemudian contoh yang kedua, juga ada perjanjian kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, maka Indonesia akan mengatur pelaksanaannya melalui Perpres nomor 77 tahun 2019. Dengan begitu, perjanjian internasional antara Indonesia dengan Australia ini akan menjadi bagian hukum nasional Indonesia dan dapat diterapkan. Juga ada contoh konvensi hak anak. Ini merupakan konvensi PBB berkaitan hak anak yang mengatur bagaimana hak-hak anak itu di seluruh dunia dilindungi. Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut di tahun 1990. Maka untuk meratifikasinya dengan atau melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Maka setelah diratifikasi, Indonesia baru bisa melaksanakan untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di konvensi tersebut. Seperti hak atas anak untuk memperoleh pendidikan, untuk sehat, atau untuk bagaimana anak itu dilindungi dari eksploitasi. Juga ada Konvensi Hukum Laut Internasional. Ini merupakan perjanjian internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara di lautan, termasuk hak atas zona ekonomi eksklusif, juga perlindungan lingkungan laut di Indonesia. Maka Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dengan
ratifikasi terlebih dahulu. Maka setelah diratifikasi menjadi undang-undang, maka Indonesia baru mendapatkan hak untuk mengelola sumber daya laut di zona ekonomi eksklusif, sekaligus memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian laut itu sendiri. Rekan mahasiswa, meskipun perjanjian internasional disepakati, ditandatangani di tingkat global, namun penerapannya di Indonesia tidak serta-merta langsung berlaku. Jadi harus melalui proses ratifikasi, sehingga perjanjian tersebut menjadi undang-undang dan berlaku menjadi hukum nasional, sehingga akan mengikat sebagaimana undang-undang yang memiliki hak dan kewajiban. Bagaimana Indonesia ikut berperan aktif dalam komunitas internasional? Tentunya terus menjaga kedaulatan hukum nasional Indonesia. Ke depan bagaimana pemahaman tentang hukum internasional diintegrasikan akan semakin penting, sehingga rekan mahasiswa bisa ikut berperan aktif atau berkontribusi di dalam bidang hukum internasional. Terus belajar untuk membuka wawasan, karena hukum bukan hanya tentang teori, tapi juga bagaimana hukum itu bisa diterapkan untuk keadilan di dunia ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.